Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, siswa-siswi SMA Negeri 2 Bangkalan kelas 11. Eh, Pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Jika kemarin itu kita membahas tentang hakikat penelitian, hari ini hakikat penelitian kemarin ya, penalaran, terus syarat-syarat ciri penalaran, terus kegunaan penelitian dan syarat penelitian. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis penelitian. Jadi ada banyak jenis penelitian ya. Jadi di sini saya akan jelaskan jenis penelitian secara mendasar, secara definitif, sederhana saja. Tapi nanti secara praktikal kita akan melakukan dua jenis penelitian atau dua jenis penelitian yang paling akrab dengan sosiologi gitu. Jadi kalau kalian nanti melanjutkan studi atau kuliah pada jurusan sosiologi, psikologi, eh, sejarah misalnya, atau ilmu sosial lainnya, maka paling akrab dengan dua metode yang nanti akan juga kalian praktekkan di akhir pembelajaran hari ini gitu ya. Tapi tetap perlu diketahui juga jenis-jenis penelitian yang lain sebagai pengetahuan. Sedangkan dua metode nanti akan menjadi sebuah pemahaman yang melampaui pengetahuan, yang artinya kalian bisa memahami karena sudah melakukan. Nah, ada banyak jenis penelitian, jadi jenis penelitian berdasarkan apa dan seterusnya gitu ya. Yang pertama adalah jenis penelitian berdasarkan tujuan. Jadi berdasarkan tujuan, jenis penelitian dibedakan menjadi dua. Wabil khusus di sini penelitian sosial ya. Nah, jenis penelitian berdasarkan tujuan ini ada dua, yaitu penelitian dasar atau basic research ya, dan penelitian terapan atau applied research gitu ya, atau aplikatif ya, aplikatif research atau riset aplikasi atau riset yang bisa diterapkan. Nah, basic research ini adalah penelitian yang tujuannya adalah untuk menggali informasi atau konsep. Jadi tujuan dari penelitian ini membuat orang menjadi tahu, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu saja. Bukan dari yang tidak bisa menjadi bisa, tapi dari yang tidak tahu menjadi tahu. Sedangkan kalau penelitian terapan adalah penelitian yang hasil penelitiannya bisa diterapkan. Jadi dari orang tidak bisa membaca penelitian terapan dia menjadi bisa gitu. Jadi penelitian yang hasilnya bisa diterapkan. Sesederhana itu saja, sesimpel itu saja. Jadi kalau hasil penelitiannya itu tidak bisa diterapkan hanya untuk pengetahuan dasar saja, maka itu masuk basic research atau riset dasar. Sedangkan kalau penelitiannya itu menambah pengetahuan sekaligus bisa diterapkan, maka dia adalah penelitian terapan. Nah, di dalam sosiologi dua penelitian ini adalah juga merupakan ada di dalam disiplin ilmu sosiologi. Penelitian dasar menggali informasi yang baru, misalnya kita mau melakukan penelitian makna tahlil bagi masyarakat desa gitu ya. Nah, itu kan hasilnya tidak bisa menerapkan apa-apa. Kita hanya hanya ingin tahu tentang bagaimana makna tahlil gitu ya. Jadi tahlil bagi masyarakat desa itu seperti apa. Sedangkan kalau penelitian terapan itu skema tahlil pada masyarakat desa gitu ya. Skema tahlil ideal bagi masyarakat desa sehingga hasil penelitian bisa diterapkan untuk desa-desa yang lain tentang skema tahlil yang ideal berdasarkan hasil penelitian kita. Tentu dikaitkan dengan literatur yang ada secara agama dan seterusnya gitu ya. Nah, itu untuk penelitian berdasarkan tujuan. Jadi tujuannya adalah memberitahu saja atau memberitahu sekaligus membuat orang lain mau bisa melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah penelitian berdasarkan metode. Metode itu sudah saya jelaskan kemarin ya, apa itu metode, cara ya. Jadi berdasarkan caranya. Yang pertama adalah penelitian historis ya. Sesuai namanya, maka dia adalah penelitian yang meneliti tentang peristiwa masa lalu gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan penelitian historis, maka yang kita teliti adalah peristiwa masa lalu. Nah, cara penelitian historis adalah dengan membaca buku gitu ya. Jadi kebanyakan studi pustaka atau studi pada museum-museum dengan sumber-sumber yang ada gitu ya, sumber primer atau sumber sekunder.
Sedangkan yang kedua adalah penelitian survei. Nah, penelitian survei ini adalah penelitian mengetahui penyebab suatu persoalan dengan proses penyebaran angket. Nah, angket itu apa? Angket itu adalah pertanyaan penelitian yang bersifat tertutup, semi tertutup atau terbuka. Nah, saya rasa kalian pernah mengisi angket ya. Jadi mungkin kalau kalian belum tahu angket, tapi secara praktikal saya rasa pernah mengisi angket. Misalnya, kalian pernah mengisi Google Form yang isi pertanyaannya apakah Anda pernah melakukan A gitu ya, terus pernah, sering, jarang, atau tidak pernah gitu ya. Atau kalian ditanya tentang bagaimana kayak seperti GNS ya. Kayaknya GNS sekarang sedang melakukan survei gitu ya. Kayak misalnya kalian ditanya GNS kalian lebih setuju di sekolah, di atau di Gorsaka gitu ya. Nah, terus kalian memilih. Nah, pilihan kalian itu adalah Google Form yang disebarkan oleh OSIS dan MPK tentang GNS itu adalah angket gitu. Nah, dalam penelitian survei, angket itu digunakan untuk mengetahui berapa persen masyarakat yang berpendapat tentang A, berapa persen yang berpendapat tentang B, dan yang berpendapat tentang C. Jadi, yang dilakukan oleh OSIS dan MPK tentang pendapat siswa SMA Negeri 2 bakal menggunakan angket itu adalah metode penelitian survei gitu ya. Jadi OSIS ingin mensurvei siswa-siswa SMA Negeri 2 Bangkalan ini lebih suka GNS ada di Gorsaka atau ada di sekolah dan GNS dilakukan pagi hari atau malam hari dan seterusnya begitu ya. Nah, itu survei itu namanya. Survei melakukan penelitian menggunakan metode survei dengan penyebaran angket gitu ya. Selain angket juga ada checklist dan seterusnya. Nanti kalian bisa telusuri lebih jauh gitu ya di buku bacaan dan seterusnya gitu ya. Tapi simpelnya begitu ya. Secara contoh paling tidak kalian punya gambaran bahwa apa yang dilakukan OSIS dan MPK sekarang itu ya bentuk dari penelitian gitu ya. Menggunakan metode survei. Jadi kalian melakukan survei. Nah, yang ketiga adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini bertumbuh pada rekayasa. Jadi ada percobaan di dalamnya, ada rekayasa, ada sesuatu yang dibuat-buat ya atau disetting untuk mengetahui sesuatu yang dibuat-buat itu disesuaikan dengan kehendak peneliti gitu ya. Misalnya dalam contoh yang paling sederhana, kita ingin tahu bagaimana rasanya kopi menggunakan Masaku misalnya. Jadi ya apa yang harus kita lakukan ya kita membuat rekayasa, bikin kopi dikasih Masako, rasanya seperti apa? Nah, rasanya aneh. Nah, hasil aneh itu merupakan hasil dari kita melakukan penelitian eksperimen gitu ya. Jadi kita tahu bahwa rasanya tidak enak gitu ya. Atau mungkin enak yang punya selera baik gitu. Nah, tapi dalam sosiologi eksperimen ini banyak pertentangan dalam melakukan penelitian eksperimen di sosiologi. Kenapa? Karena sesuatu yang diteliti dalam sosiologi adalah manusia dengan perasaannya, dengan makna kehidupan sosialnya ya, sehingga agaknya kurang manusiawi jika melakukan eksperimen dalam bidang sosiologi. Pernah dilakukan eksperimen dalam bidang sosiologi yang bekerja sama dengan psikologi, misalnya penelitian tentang bagaimana seseorang bisa bertahan hidup sendiri meskipun kebutuhan yang lain terpenuhi, tapi dia diisolasi di sebuah hutan gitu ya. Nah, ternyata pada faktanya orang itu justru mengalami stres dan tidak sehat gitu ya. Tidak sehat secara mental gitu. Karena kebutuhan sosialnya tidak terpenuhi. Jadi eksperimennya gimana? Rekayasa yang dilakukan seperti apa? Eh, Seseorang ditaruh di sebuah hutan terpencil, tapi di dalam situ sudah tersedia makanan selama 1 tahun penuh, tidak mungkin kekurangan, tempat mandi cukup, pakaian cukup, tapi tidak bisa mengakses hiburan apapun gitu ya, yang dalam tayangannya adalah manusia. Jadi nggak boleh main HP, nggak boleh komunikasi, nggak boleh telepon, nggak boleh video call, nggak boleh nonton TV, nggak bisa main game dan seterusnya. Jadi diisolasi saja. Dan hasilnya justru dia mengalami stres dan tidak bertahan sampai lebih dari 1 bulan. Nah, itu merupakan bentuk eksperimen gitu, eksperimen sosial gitu. Atau eksperimen dalam kehidupan sosial misalnya sering terjadi di media sosial ya, misalnya eh, apa Baim Wong pura-pura miskin gitu ya, terus minta seseorang membantu, ada yang membantu, ada yang tidak gitu ya. Jadi itu adalah eksperimen gitu ya, eksperimen sosial gitu ya. Jadi ada rekayasa di dalamnya untuk mengetahui bagaimana respon seseorang gitu.
Terus itu ya, saya rasa bisa dimengerti ya. Kalau nggak ngerti silakan bisa ditanyakan. Nanti saya buat video khusus untuk menjawab pertanyaan yang tidak dimengerti. Terus penelitian observasi. Nah, penelitian observasi ini adalah penelitian yang datang langsung ke lokasi penelitian. Jadi penelitian yang sosiologi banget itu adalah penelitian observasi ya. Secara secara pribadi dan secara akademis saya merasa penelitian observasi adalah penelitian yang sosiologi banget gitu ya dan kaitannya dengan nanti metode kualitatif. Nah, penelitian observasi ini penelitian yang memperoleh berbagai data konkret secara langsung di lapangan. Lapangan yang dimaksud bukan lapangan sepak bola atau lapangan basket ya, tapi tempat kita mau melakukan penelitian. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian tentang bagaimana makna tahlil bagi masyarakat Melajah misalnya, maka kita harus datang ke Melajah dan ikut acara tahlilnya secara langsung dan kita mengamati apa yang terjadi di sana, apa hal yang dilakukan dan bagaimana kesan dan atmosfer yang terjadi di sana. Jadi observasi itu datang langsung ke lapangan dan kita merasakan langsung apa yang terjadi dengan kondisi situasi yang mau kita teliti gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang di atas ini ya, yang penelitian survei tidak harus begitu gitu. Kita sebar angket saja, nggak harus ikut tahlilnya. Kita sebar angket ke orang Melajah yang aktif ikut tahlil, terus mereka mengisi data. Jadi kurang afdol gitu ya, kurang mendalam karena penelitinya tidak terlibat langsung. Nah, kalau dalam observasi, penelitiannya terlibat langsung dan merasakan dan datang langsung ke lapangan. Jadi itu penelitian berdasarkan metode, saya rasa secara diksi cukup bisa dimengerti ya, secara diksi cukup bisa diingat dengan historis, berarti masa lalu, histori ya, sejarah gitu ya, penelitian tentang masa lalu, survei berarti kita menyebar angket, eksperimen berarti ada rekayasa, sedangkan observasi kita mengamati langsung di lapangan. Selanjutnya adalah penelitian berdasarkan pemberian taraf informasinya. Nah, ini berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi ketika penelitian sudah selesai, ditulis penelitian itu, maka dengan gaya apa penelitian itu ditulis. Nah, misalnya penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif itu adalah penelitian yang meneliti tentang suatu hal yang baru sehingga dituliskan dengan narasi-narasi tentang informasi suatu hal yang baru. Misalnya belum ada bacaan tentang suku Baduy dalam gitu ya. Terus kita mengeksplorasi, kita mau tahu tentang sesuatu yang tidak pernah diteliti orang itu. Maka ketika kita melakukan penelitian itu, maka penelitian itu adalah penelitian eksploratif karena kita mengeksplor sesuatu yang baru gitu ya. Atau ada sebuah tempat yang indah, hidden gem gitu ya. Jadi penelitian eksploratif itu penelitian hidden gem gitu ya, atau meneliti sesuatu yang belum dijamah oleh banyak orang dan kita teliti untuk kita ketahui kebenarannya dan diinformasikan kepada banyak orang secara eksploratif gitu ya, menunjukkan bahwa itu adalah penelitian yang baru atau adalah fenomena yang baru gitu ya. Dan kalau urusan kafe dan warkop saya rasa anak-anak Semada cukup sering melakukan penelitian eksploratif ini ya, mengeksplor gitu ya, kafe dan warkop terbaru atau wisata terbaru atau tempat-tempat estetik yang baru. Nah, itu sedang melakukan penelitian eksploratif kalian gitu ya. Sedangkan penelitian deskriptif adalah tidak harus baru ya, meneliti sesuatu tapi tidak harus baru, tapi dideskripsikan secara detail. Jadi kata kunci kalau penelitian deskriptif ini adalah mendeskripsikan gitu ya, menggambarkan sesuatu secara detail gitu. Nah, jadi kalau kalian lagi ditanya sama temennya, pacarmu itu kayak apa sih? Terus kamu mendeskripsikan dengan sangat bersemangat dan detail, maka itulah penelitian deskriptif gitu ya. Nah, dalam aspek sosiologi, maka ketika saya melakukan penelitian tentang tahlil, lalu saya mendeskripsikan tahlil itu secara detail, maka itulah penelitian deskriptif. Jadi, penelitian deskriptif itu berkaitan dengan teknik menulis deskriptif dalam bahasa Indonesia, yang menggambarkan sesuatu secara detail gitu. Tapi dalam konteks pembelajaran saya, maka mendeskripsikan fenomena sosial gitu. Jadi misalnya kita mau mendeskripsikan masalah Mmm, kemiskinan. Jadi kemiskinan apa, ya dideskripsikan, apa yang dikategorikan kemiskinan, jenis-jenis kemiskinan, terus sebab dari kemiskinan, akibat dari kemiskinan gitu ya, dampak dari kemiskinan dan seterusnya gitu. Jadi dideskripsikan secara detail. Sedang yang ketiga adalah penelitian eksplanasi yang berkaitan dengan pada penemuan sebab akibat atas sebuah persoalan. Nah, ini fokus pada sebabnya, pada alasan mengapa fenomena itu terjadi. Jadi kalau dalam penelitian deskriptif
tahlil itu adalah, kalau dalam penelitian eksplanasi kenapa orang melakukan tahlil dan manfaatnya apa gitu ya. Jadi ya kurang lebih mirip-mirip, tapi kata kuncinya di situ. Kalau eksploratif dia harus baru, penelitian meneliti sesuatu yang baru. Kalau deskriptif tidak harus baru tapi dideskripsikan secara detail. Kalau eksplanasi tidak harus pada deskripsi yang detail tapi ke akar mengapa dia melakukan hal tersebut, fenomena tersebut. Apakah bisa penelitian itu melakukan tiga-tiganya? Jadi penelitian eksploratif sekaligus deskriptif sekaligus eksplanasi? Iya, idealnya juga begitu ya. Idealnya seperti itu. Jadi ya idealnya ya, ketika kalian mahasiswa maka ya tekniknya yang digunakan adalah eksploratif, deskriptif, dan eksplanasi. Tiga-tiganya ya dipakai gitu. Tapi ya ini paling tidak kalian tahu dulu gitu ya. Nah, saya rasa kalau ini tidak perlu dijelaskan panjang lebar ya. Penelitian kan berdasarkan tempat. Kalau penelitian laboratorium ya penelitian yang dilakukan di laboratorium gitu ya. Penelitian lapangan ya penelitian yang dilakukan di lapangan ya. Bukan lapangan sepak bola atau lapangan basket sekali lagi, tapi lapangan eh, lapangan tempat kalian melakukan penelitian. Kalian mau melakukan penelitian tentang misalnya pola interaksi sosial pedagang dan pembeli di pasar Bangkalan, maka ya lapangan penelitiannya adalah pasar Bangkalan gitu. Dan seterusnya gitu. Penelitian kepustakaan berarti di perpustakaan dan membaca buku begitu. Dan seterusnya. Apakah sosiologi melakukan penelitian laboratorium? Ya, saya rasa tidak gitu ya. Laboratorium sosiologi, orang yang belajar sosiologi adalah masyarakat ya, pasar itu labnya orang sosiologi gitu ya, sekolah labnya sosiologi, terus jalan raya adalah labnya sosiologi gitu. Jadi semua tempat yang ada orang banyaknya adalah laboratorium dari sosiolog gitu ya, atau orang yang menekuni sosiologi. Nah, inilah penelitian yang akan kita praktekkan juga, yang akan kita pahami lebih jauh ya. Yang tadi kalian cukup ketahui sebagai pengetahuan dasar sosiologi kalian. Sedangkan dua penelitian ini adalah dua penelitian yang harus kalian pahami karena nanti berkaitan dengan penugasan yang akan saya berikan. Dan praktek penelitian berbasis pemecahan masalah yang akan kalian lakukan selama beberapa pertemuan ke depan, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, dua penelitian ini adalah dua penelitian yang akan sangat familiar selama pembelajaran sosiologi ke depan gitu ya. Dan ataupun kalau kalian nanti mau melanjutkan ke perguruan tinggi di bidang ilmu sosial humaniora gitu ya, manajemen, ekonomi, bisnis gitu ya, sosiologi, psikologi, apalagi antropologi, arkeologi gitu-gitu ya, hubungan internasional, ilmu politik, ilmu pemerintahan, administrasi negara, semua ilmu yang berkaitan dengan ilmu sosial humaniora akan berhadap ketika nanti dihadapkan dengan penelitian, maka metode yang akan cukup familiar atau bahkan sangat familiar ya dua ini. Metode penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Tapi di SMA kita tidak akan belajar terlalu mendalam, kita belajar dasar-dasarnya saja, tahu perbedaannya saja dan tahu melakukan keduanya secara sederhana. Penelitian kuantitatif itu apa? Kata kuncinya adalah kuantitas ya. Jadi kuantitas. Kuantitas itu artinya jumlah. Jadi penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada jumlah atau kuantitas data yang dikumpulkan. Semakin banyak datanya, semakin banyak orang yang bisa ditanya atau dimintai keterangan, maka semakin baik. Nah, metodenya apa kalau kuantitatif ya? Survei tadi, menyebar angket. Kenapa menyebar angket? Karena dengan menyebar angket maka orang bisa mengerjakan dalam waktu bersamaan untuk mendapatkan data yang sama dan banyak dalam waktu yang singkat. Jadi kayak misalnya OSIS dan MPK melakukan survei tentang GLS gitu ya. Dia sebar link dalam waktu 10 menit dikerjakan secara bersamaan sudah 1.000 orang yang mengerjakan link itu. Sudah 1.000 orang data masuk. Jadi kuantitasnya banyak dan cepat didapat. Jadi menggunakan metode survei. Jadi metode survei itu jenis datanya adalah kuantitatif, menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dan penelitian kuantitatif identik dengan angka-angka. Yang nanti cara menghitungnya menggunakan statistik gitu ya. Jadi nanti dihitung mean, median, modus dan seterusnya.
Nah, sedangkan kalau kualitatif dasar katanya adalah kualitas. Jadi tidak menekankan pada jumlah data tapi menekankan pada kualitas data. Sedikit tidak apa-apa, tapi dia adalah orang yang paling kompeten di bidang itu dan memberi keterangannya mendalam. Nah, bagaimana cara melakukan penelitian kualitatif? Cara mendapat data kualitatif ya wawancara, mendalam, observasi, dan dokumentasi. Jadi kalau penelitian kuantitatif dengan menyebar angket dalam waktu sejam misalnya 1.000 anak semada bisa diketahui keinginannya apa melalui mengisi link survei. Tapi kalau kualitatif dia nggak cukup. Ya kita nggak bisa bersandar pada pertanyaan tertutup dari angket, maka harus ditanya satu-satu. Jadi kalau dalam penelitian kualitatif tidak bisa menyentuh angka jumlah yang begitu banyak dalam penelitian kuantitatif, tapi dia misalnya bertanya pada ketua kelas. Jadi ketua kelasnya diajak ngopi dan diwawancara dari habis isya sampai selesai subuh gitu ya. Jadi memang durasi waktu wawancaranya lama tapi data yang didapat secara mendalam. Jadi yang didapat datanya kalau dalam penelitian kualitatif bukan hanya informasi tentang keinginan dia GNS di pagi hari atau di malam hari, tapi juga masalah percintaannya, masalah keluarganya, kita juga dapat datanya gitu. Nah, makanya kalau butuhnya cepat dan banyak, maka metode yang digunakan adalah kuantitatif. Tapi jika butuhnya sedikit tapi mendalam, maka metode yang digunakan adalah kualitatif gitu ya. Jadi ada pertanyaan misalnya di materi yang sebelumnya, saya sedikit jawab aja. Ada pertanyaan dari 11.7 itu ya Rana. Dia bertanya kalau bagaimana apa ukuran kita menentukan metode? Ya tergantung penelitianmu. Kalau penelitianmu ingin sesuatu yang banyak dan cepat, maka metode yang digunakan adalah kuantitatif. Tapi kalau penelitianmu tidak butuh data yang banyak dan cepat, maka tapi butuhnya data yang sedikit tapi mendalam, maka gunakan metode kualitatif. Itu ya. Nah, ini perbedaan secara mendasar bisa di screenshot saja misalnya untuk disimpan atau dicatat di modulnya. Secara mendasar sudah saya jelaskan barusan perbedaannya. Sevariabel, variabel itu hal yang mau diteliti gitu ya. Misalnya makna tahlil, apa variabelnya ya tahlil gitu ya. Kalau kuantitatif variabelnya 2 minimal. Jadi hal yang mau diteliti itu 2. Kalau kualitatif 1 tapi mendalam. Kalau kuantitatif 2 tapi hubungan sebab akibat dan tidak terlalu mendalam gitu ya, tidak perlu dideskripsikan secara mendalam, itu kuantitatif. Misalnya nih contoh ya, kalau kualitatif eh, apa namanya? Makna tahlil dalam masyarakat Madura. Masyarakat Madura itu kan subjeknya bukan variabel gitu ya. Orang mau kita teliti, variabelnya apa tahlil gitu ya. Jadi tahlil itu apa gitu. Nah, itu variabel. Sedangkan kalau kuantitatif berarti paling tidak dia 2 variabel, pengaruh tahlil terhadap apa gitu ya. Jadi harus ada 2 hal. Nah, nanti nanti saya berikan contohnya sekaligus nanti kalian juga membuat membuat judul penelitian kualitatif dan kuantitatif di lembar modul yang ada. Di situ halaman berapa ya? Halaman sebelum bab lembar kerja sebelum bab 3 ya, lembar kerja sebelum bab 3. Terus ya ini terkait menguji teori dan menegakkan fakta-fakta ini saya jelaskan di video berikutnya tentang posisi teori dalam penelitian sosial ya. Terus objek yang diteliti hampir sama ya, hampir sama. Terus sampel ya. Kalau dalam penelitian kuantitatif itu ada istilah populasi dan sampel gitu ya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif itu tidak gitu ya. Populasi dan sampel itu istilah dalam penelitian kuantitatif. Kalau dalam penelitian kualitatif bukan sampel tapi informan ya, atau orang yang memberi informasi. Nah, saya harap mungkin kalau ada yang belum mengerti apa itu populasi dan sampel, sederhananya dalam penelitian itu, dalam penelitian kuantitatif itu ada populasi, jumlah keseluruhan orang yang mau kita teliti, sedangkan sampel adalah sekelompok kecil orang yang mewakili, yang dianggap mewakili populasi gitu ya. Kayak misalnya SMA Negeri 2 Bangkalan gitu ya. Populasinya 1.400 orang itu populasi. Semua siswa SMA Negeri 2 Bangkalan adalah populasi.
Nah, saya mau melakukan penelitian pada siswa-siswi SMA Negeri 2 Bangkalan, maka saya tidak perlu memberi angket pada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 2 Bangkalan, tapi saya memberi pada ketua kelas saja. Ketua kelas saja berarti kan 36 orang gitu ya. 35, 36. Nah, 35, 36 orang yang dipilih sebagai perwakilan siswa-siswa SMA Negeri 2 Bangkalan inilah sampel gitu ya. Jadi analoginya seperti nasi goreng gitu ya, nasi goreng satu wajan gitu ya. Kalau dalam penelitian kuantitatif ya, dalam prinsip kuantitatif ya, nasi goreng satu wajan itu populasi. Nah, asumsi dasar penelitian kuantitatif itu untuk mengetahui nasi goreng satu wajan yang sudah matang itu enak atau tidak, itu apakah perlu untuk memakan semuanya untuk menyimpulkan nasi goreng itu enak atau tidak? Kan tidak gitu kan. Tidak perlu dimakan semuanya. Cukup dimakan berapa? Satu sendok saja. Nah, satu sendok saja itulah sampel. Sedangkan satu wajan besar itulah populasi. Jadi nasi gorengnya sama, tapi untuk tahu nasi gorengnya banyak, tapi untuk tahu nasi goreng itu enak atau tidak, keasinan atau tidak, kurang bawang atau tidak gitu ya, tidak perlu dimakan semuanya, tapi kita cicipi satu sendok. Nah, itu asumsi dasar populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif. Sedangkan dalam penelitian kualitatif tidak seperti itu gitu, tidak percaya dengan asumsi itu. Kenapa? Karena menurut penelitian kualitatif manusia itu bukan nasi goreng gitu ya. Setiap orang itu beda-beda gitu. Sehingga dalam penelitian kualitatif ya setiap orang harus ditanya satu-satu secara mendalam karena setiap orang berbeda gitu. Kurang lebih. Nah, itu ya bedanya ya secara mendasar dan prinsip ya. Metode pengumpulan data ini ya, angket, wawancara singkat ya kalau kuantitatif, observasi singkat juga, dan checklist. Checklist itu centang-centang apakah sudah ada atau belum gitu ya. Sedangkan kalau kualitatif lebih menekankan pada observasi dan wawancara mendalam. Gitu ya. Deep talk ya. Kalau kualitatif tuh metode pengumpulan datanya deep talk gitu ya. Atau observasi dan wawancara mendalam atau bahasa Gen Z-nya deep talk gitu ya. Terus bentuk data kalau kuantitatif itu berupa angka gitu ya. Kalau Google Form itu nanti berapa persen siswa setuju di sekolah, berapa persen siswa. Nah, itu kuantitatif. Kalau kualitatif berbentuk kata, kalimat, gambar, perilaku, replika atau manuskrip gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Kalau kualitatif deskriptif mendalam. Nah, ini contoh sekaligus saya memberikan penugasan gitu ya. Judul penelitian kualitatif. Nah, kalau kualitatif itu makna tahlil dalam kehidupan masyarakat Madura gitu ya. Variabelnya satu, tapi mendalam nih. Jadi makna. Jadi kita harus mendeskripsikan secara mendalam tahlil itu apa. Jadi kita datang ke tempat tahlil, ikut tahlil, wawancara secara mendalam dengan orang-orang yang mengerti tahlil gitu. Secara mendalam. Jadi ngobrol deep talk gitu ya. Sehingga kita tahu apa yang dimaksud tahlil dan makna tahlil bagi masyarakat Madura. Sedangkan kalau kuantitatif, dia variabelnya dua. Pengaruh intensitas datang ke acara tahlil, intensitas ini seberapa sering ya, terhadap religiusitas atau seberapa alim katakanlah ya, seberapa dia rajin sholat misalnya. Misalnya ukurannya seberapa rajin sholat, seberapa sering berpuasa, seberapa sering sedekah gitu ya, dan seterusnya masyarakat Madura. Jadi apakah ada pengaruh sering datang tahlil pada kealiman seseorang gitu ya. Nah itu kalau dalam penelitian kuantitatif. Jadi ada dua hal yang ingin diukur, ada sebab akibat gitu ya. Jadi, nah dalam penelitian kuantitatif seperti yang kemarin saya jelaskan ada hipotesis. Jadi dalam penelitian kuantitatif ini saya sebagai peneliti, kita sebagai peneliti harus menduga sementara hasil penelitiannya. Jadi kalau dalam judul yang seperti ini, dugaannya adalah semakin sering orang datang ke acara tahlil, semakin alim. Nah, itu dugaan pertama gitu ya. Atau dugaan yang kedua, semakin sering datang ke acara tahlil, tidak semakin alim gitu ya. Nah, dugaan itu diuji nanti gitu ya, dilakukan penelitian. Ketika hasil penelitiannya berbentuk ternyata orang yang yang sering datang tahlil ternyata memang orang yang alim, maka dugaan atau hipotesis pertama terbukti. Sedangkan hipotesis kedua tidak terbukti. Gitu ya, sederhananya begitu kurang lebih. Nah, itu penjelasan saya, tugasnya adalah silakan setiap anak
membuat judul penelitian kualitatif satu dan penelitian kuantitatif satu. LKPD-nya ada ya, di LKPD-nya ada judul gitu ya. Judul di kolom-kolom itu ya, halaman berapa saya lupa sepertinya. Tapi setelah materi penelitian sosial berbasis pemecahan masalah atau sebelum bab 3 LKPD, lembar kerja sebelum bab 3. Di aktivitas 1 di kolom paling atas itu judul penelitian kualitas ditulis di sana. Dan kuantitatif ditulis sana, difoto dan diupload di link yang sudah saya sediakan. Nah, untuk selanjutnya adalah pengerjaan modul ya. Tapi nanti cara pengerjaannya saya buat video khusus juga, panduan cara mengerjakan dan penjelasan bagaimana cara mengerjakannya. Untuk hari ini tugasnya itu saja. Terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.